Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Agustina dengan NIM 860255161. UPBJJ dari UT Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu dan analitis tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada pengertian, contoh, hakikat ketiganya, kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Nah, apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu? Nah, yang pertama ontologi. Ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas apa hakikat dari sesuatu yang dikaji ilmu. Nah, jadi mempertanyakan apa yang sebenarnya ada, apa sifat dasar dari objek yang kita pelajari. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, jadi isinya tentang sumber ilmu, metode, dan cara menguji kebenaran. Nah, yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, jadi ilmu tidak boleh bebas nilai, harus bermanfaat dan tidak merugikan. Nah, yang tahap kedua ini ada contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu contoh ontologi. Nah, contoh ontologi ini, apakah anak SD itu kertas kosong yang pasif atau makhluk aktif yang punya potensi? Jawaban ontologi ini akan menentukan cara kita memandang anak. Nah, jadi anak SD bukan kertas kosong yang pasif. Anak SD adalah makhluk aktif yang sejak lahir sudah punya rasa ingin tahu, nalar, dan kreativitas. Nah, yang kedua ini ada contoh epistemologi. Epistemologi itu contohnya untuk tahu gaya belajar anak, apakah kita cukup bertanya atau harus observasi langsung atau pakai tes. Epistemologi membantu guru memiliki cara yang valid atau benar. Nah, jadi untuk tahu gaya belajar anak, tidak cukup hanya bertanya seperti observasi langsung, wawancara, atau tanya langsung seperti kamu paling enak belajar gimana, dan tes atau angket sederhana seperti pakai checklist. Nah, yang ketiga ini ada contoh aksiologi. Nah, contoh aksiologi ini ilmu tentang tes IQ. Dipakai untuk membantu anak yang kesulitan belajar, bukan untuk melabeli anak bodoh dan menyingkirkannya. Nah, jadi nilai dan tujuan pemakaiannya tidak boleh netral dan pendidikan wajib diarahkan untuk memanusiakan dan memerdekakan anak. Nah, tahap yang ketiga ini ada keterkaitan ketiganya. Nah, yang pertama ontologi. Ontologi itu jadi dasar. Sebelum meneliti, kita harus jelas dulu apa yang kita anggap ada dan nyata. Nah, jadi jika guru menganggap anak SD hanya botol kosong, maka metodenya akan berbeda dengan guru yang menganggap anak itu aktif membangun pengetahuan. Nah, yang kedua itu epistemologi, menentukan cara. Pandangan ontologi akan memengaruhi metode yang dipilih. Nah, jadi kalau kita yakin anak belajar lewat pengalaman konkret, maka epistemologinya akan pakai metode observasi dan praktik, bukan hanya ceramah. Nah, yang ketiga, aksiologi itu jadi pengarah. Setelah tahu apa dan bagaimana, kita harus tanya untuk apa. Nah, jadi ilmu tanpa nilai bisa berbahaya. Teori perkembangan dipakai agar guru lebih sabar dan bijak, bukan untuk melabeli anak bodoh. Contohnya itu sudah ibu jelaskan, kamu masih tidak paham juga ya. Nah, yang keempat itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari ketiganya. Jadi, ontologi menentukan arah, epistemologi memberi jalan, dan aksiologi menjaga tujuan. Bagi guru SD memahami ketiganya penting agar praktik mengajar kita tidak salah sasaran. Kita tahu hakikat anak, tahu cara mendidik yang benar, dan tahu tujuan akhirnya untuk kebaikan anak. Nah, jadinya ontologi apa yang dikaji,
epistemologi cara mengkajinya, aksiologi tujuan dan nilai gunanya. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada referensi. Nah, referensinya itu dari Surya Usumantri, J.S. 2009, filsafat ilmu, 2, sebuah pengantar populer, Jakarta, 2, pustaka Sinar Harapan. Nah, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.